Nah, dalam slide ini, di sini saya sudah menunjukkan, saya sudah melakukan simulasi dalam menggunakan applet ya. Namun sebelum melakukan simulasi, di sini saya input dulu datanya ya. Jadi saya melakukan input data di kolom ini. Kemudian saya jangan lupa saya klik use data dan saya akan mendapatkan grafik seperti ini nih ya. Grafik seperti ini saya akan mendapatkannya. Dan untuk mencari tahu koefisien regresinya dan juga korelasinya, saya cukup melakukan tombol centang nih di sini nih ya. Dan saya langsung mendapatkan nih ya. Jadi korelasinya itu adalah ini seperti yang saya sudah tulis sebelumnya. Sampel korelasinya itu adalah minus 0,29. Dan kemudian beta 0-nya tuh ini. Dan ini adalah beta 1 topinya ya. Ini beta 0 topi, ini adalah beta 1 topi. Dan di sini kita ingin menguji apakah beta 1-nya itu 0 atau beta 1-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, kita akan melakukan simulasi sekarang. Nah, cara melakukan simulasi ya kita cukup ini dengan mencentang tombol ini ya. Saya dicentang maka akan proses simulasi akan dimulai ya. Yang akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, di sini tombolnya sudah saya centang ya. Kemudian saya input di sini 500 simulasi. Jadi saya akan lakukan 500 simulasi. Nah, kemudian lagi-lagi di sini statistik untuk ketika dalam skenario ini cukup banyak ya, bisa korelasi, beta-beta 1, bisa yang lain-lain ya. Namun untuk berbasis simulasi, untuk uji statistik berbasis simulasi itu kita hanya akan menggunakan slope, kalau enggak korelasi ya. Dan dalam hal ini kita, karena H0 kita adalah beta 1 ya, dan HA kita itu adalah beta 1 kurang dari 0, maka statistik yang kita pakai itu adalah slope ya. Nah, kemudian kita langsung bisa Anda klik nih shuffle Y value-nya, Y value-nya di shuffle, Anda akan mendapatkan 500 simulasi, dan kemudian ini Anda bisa memasukkan ini minus 0,059 tuh cukup sering terjadi atau enggak ya. Dan jangan lupa mengubah ini menjadi less than. Kenapa less than? Karena ini ya, lagi-lagi karena ini nih, H-nya beta 1-nya kurang dari 0. Dan kemudian Anda bisa tekan tombol count dan Anda akan mendapatkan bahwa p-value-nya itu sama dengan 0,028 ya, masih kurang dari 0,05 ya, atau 5%. Berarti dengan kata lain kita sudah punya cukup bukti kuat ya untuk menolak H0 ya. Nah, semoga cukup jelas ya pengerjaan simulasi yang saya lakukan ini. Nah, berarti di sini saya dapatkan p-value-nya 0,028. Nah, kesimpulannya apakah kegiatan non akademik nih ya, jadi apakah banyaknya kegiatan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa itu mempengaruhi IPK secara negatif? Ya, jawabannya ya. Mempengaruhi IPK mahasiswa secara negatif. Nah, apakah studi ini dapat digeneralisasi ke populasi? Tergantung dari populasinya lagi-lagi. Kalau populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di jurusan ini, bisa ya. Tapi kalau populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di semua universitas di Amerika Serikat, jawabannya belum tentu ya. Karena ini sampelnya itu hanya didapatkan dari satu jurusan di suatu universitas saja ya. Nah, jadi semoga cukup jelas ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan ini, dan ini jawabannya ini belum tentu nih. Tergantung populasinya. Selanjutnya, kita ingin melihat bagaimana kita melakukan inferensi untuk linear regression, tapi bukan dengan simulation based, tapi dengan menggunakan theory based approach ya. Nah, cukup mudah ya di sini. Nah, namun di sini saya tidak akan memberikan formula-formula untuk theory based approach karena formula itu cukup complicated, dan saya tidak akan membahas formula-formula tersebut karena pada kenyataannya pun kita jarang sekali menggunakan formula tersebut. Biasanya kita langsung menggunakan software atau applet untuk menghitung p-value-nya ya. Dan jadi caranya itu setelah datanya kita input, jadi di bawah gambar itu ada banyak sekali option. Nah, Anda bisa mencentang terutama yang bagian ini nih ya, yang regression line. Nah, regression line itu Anda centang untuk mencari tahu beta 0 dan beta topi. Nah, kemudian yang koefisien
Ini juga bisa Anda centang R ya. R square, R itu adalah R ya, atau sampel korelasinya itu bisa Anda centang. Kemudian R square juga bisa Anda centang. Nah, Anda akan mendapatkan ini. Nah, di sini harusnya itu bukan R kecil, tapi harusnya R besar ya. Harusnya ini R besar nih. Nah, R besar ini ya, itu nilainya di antara 0 dan 1 ya. Biasanya nilainya pada umumnya nilainya berada di antara 0 dan 1. Nah, semakin bagus, semakin mendekati 1, berarti model kita itu semakin bagus. Jadi model kita itu semakin sempurna untuk bisa menjelaskan variasi dari variabel Y kita gitu ya. Tapi semakin dekat ke 0, berarti model kita itu tidak cukup bisa untuk menjelaskan perubahan-perubahan si Y ya gitu. Nah, dalam hal ini model kita itu tidak terlalu bagus sih, karena R square kita itu sangat kecil ya. Jadi ini namanya R square ya dibacanya. Nah, ini juga salah satu statistik ya, R square. Nah, kemudian Anda juga bisa mencentang ini tombol ini, yang ini regression table. Nah, regression table tuh dan ANOVA table itu adalah teori based approach dari ini ya. Dari regresi linear. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ini adalah beta 0 topi, ini adalah beta 1 topi, dan di sini adalah standardized T-nya tuh. Di sini Anda bisa melihat ya, dan di sini Anda bisa melihat bahwa p-value-nya ya. Kemudian juga F, kemudian juga ini F juga salah satu statistika yang sering dipakai untuk regresi linear. Nah, F-nya 3,67. F itu merupakan standardized statistik juga untuk regresi linear, dan ini adalah p-value-nya ya. Nah, harap dicatat di sini bahwa p-value yang didapatkan di sini itu ketika yang diujinya itu adalah tidak sama dengan ya bion gitu ya. Nah, jadi beta satunya sama dengan 0 dan beta satunya tidak sama dengan 0 ya. Makanya p-value kita jadi 2 kali lipat ya. Yang kita dapatkan tadi di simulation base kan 0,03an ya. Nah, namun yang di sini 0,06 karena HA-nya itu bukan beta 1 kurang dari 0, tapi beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk teori base kita hanya bisa menguji HA-nya itu yang beta 1 yang tidak sama dengan doang ya. Tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0 ya. Jadi nggak bisa lebih kecil atau lebih besar. Makanya p-value-nya 0,0624, 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, jadi sekian bab tentang linear regression. Di sini saya tidak terlalu menjelaskan banyak tentang teori based approach. Namun ini adalah pengerjaan yang biasa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah linear regression ya.